Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum saudara melakukan aktivitas, kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini menegaskan buat kita bahwa Tuhan itu memegang kendali seluruhnya, dari kuasa, dari masa, seluruh yang ada di bumi ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan atur dan merencanakan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah atur dan merencanakan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan atau merencanakan suatu kecelakaan atau kejahatan, tetapi selalu Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan damai sejahtera. Kalau hari ini kita melihat dunia lagi bergejolak, keadaan, kesusahan, kesulitan di mana-mana, bahkan karena virus corona, kita menjadi dampak menghadapi keadaan kondisi yang bergejolak ini. Apakah itu rencana Tuhan? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merencanakan suatu kecelakaan atau yang tidak baik atau kejahatan. Tuhan mengizinkan, yang memberi pasti si iblis karena ingin menghancurkan rencana Tuhan dan menggagalkannya. Tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah bisa rencana Tuhan digagalkan. Semuanya dalam kekuasaan Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat contoh seperti Yusuf. Tuhan merencanakan suatu kebaikan. Yusuf akan menjadi seorang pemimpin dan memberkati, memelihara suatu suku atau bangsa yang besar.
Tapi ada oknum ingin menghancurkan dan menggagalkan rencana Tuhan bagi Yusuf. Yusuf direncanakan untuk kematian, tapi tidak bisa. Tuhan gagalkan itu. Tapi Yusuf dijual. Mereka bermaksud pasti gagal dalam kehidupan Yusuf. Pasti Yusuf akan menjadi orang yang menderita, orang yang tidak sukses. Dia akan hancur dan tidak akan mencapai kesuksesan. Tapi kenyataan lihat, ketika Yusuf menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan, tekanan, fitnah, Tuhan ubah rencana mereka atas Yusuf. Contoh Yusuf, kita boleh belajar bahwa Tuhan merencanakan tentang Yusuf untuk menjadi pemimpin, menjadi berkat, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Tetapi ada oknum satu untuk menggagalkan rencana Tuhan bagi Yusuf, ingin menghancurkan rencana Tuhan bagi Yusuf. Yusuf dibunuh. Itu rencana yang pertama. Tetapi Tuhan ambil alih dan mengubahnya. Yusuf dijual menjadi budak. Kalau bicara menjadi budak, hak segala sesuatunya tidak akan berfungsi. Tidak akan bisa melakukan apapun menurut haknya. Dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Saudara, rencana mereka berpikir bahwa ketika dijual menjadi budak, Yusuf tidak akan menjadi pemimpin. Yusuf tidak akan menjadi sukses. Yusuf tidak akan menjadi orang. Yang dia pikirkan adalah Yusuf akan hancur. Yusuf tidak akan bertahan dalam hidupnya. Yusuf akan sengsara dalam hidupnya. Yusuf akan menjadi orang yang tidak berguna. Hanya tujuan satu, ingin menggagalkan rencana Tuhan. Kalau hari ini saudara, engkau sedang mengalami keadaan seperti Yusuf, engkau sedang ditekan, engkau sedang difitnah. Ada banyak rekan-rekan yang dulu adalah rekan, orang yang kau kasih, yang dekat. Tapi saat ini kau hadapi, mereka berbalik. Dia melawan engkau, mengkhianatimu, dia menyerang engkau, bahkan dia menekanmu, bahkan memfitnahmu. Bahkan dia menjegalmu, atau dia menggosipkan engkau di mana-mana, atau dia menutup semua jalan dan berkatmu. Sekali lagi saudara, itu bukan rencana Tuhan. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, kenapa aku menghadapi ini? Atau hari ini kau lagi sedang seolah-olah dalam pekerjaanmu engkau mengalami gagal. Kehidupan masa depanmu barangkali saudara engkau melihat ada kegagalan di sana. Sekali lagi saya berkata, bukan Tuhan yang memberikan kegagalan itu. Kau merasa engkau hancur, tidak berdaya lagi. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, jangan ada timbul dalam hatimu bahwa apa yang kau hadapi saat ini, kesusahan, kesedihan, tekanan, bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan merencanakan untuk engkau boleh menang dalam pergumulanmu, tantanganmu hari ini. Lihat seperti Yusuf. Ketika Yusuf menghadapi keadaan fitnaan, ada banyak musuh yang menyerang dia.
ada musuh banyak. Bukan orang luar, tapi orang yang dikasih, orang yang dekat. Siapa? Saudara Yusuf sendiri yang merencanakan suatu kejahatan atas hidupnya, kehancuran dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan berikan solusi supaya Yusuf menang, supaya Yusuf bisa melalui. Hari ini pun Tuhan memberikan solusi buat kita untuk menghadapi keadaan yang sulit ini. Kalau engkau saat ini menghadapi seolah-olah kau gagal, seolah-olah engkau mengalami semua jalan buntu, seolah-olah kau mengalami kehancuran dalam pekerjaanmu, kehidupanmu atau masa depanmu atau keluargamu. Sekali lagi, bukan Tuhan beri, tapi rencana Tuhan baik. Dia akan memberikan buatmu. Tuhan akan tetap menggenapinya bagimu, rancangan yang terbaik, kesuksesan, berkat untuk menjadi berkat, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, pembelaan, pertolongan yang ajaib. Tuhan akan berikan buatmu. Bagaimana kau bisa menghadapi dan melalui semuanya? Ada 2 poin yang harus kau lakukan. Yang pertama, engkau harus berserah. Di ayat 12 tadi ditekankan, berserulah dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Yang pertama adalah engkau harus berseru. Berseru. Itu tanda engkau berserah di hadapan Tuhan. Berseru. Panggil nama Yesus dalam doamu. Maka ayat firman Tuhan jelas dikatakan di ayat 12 bahwa Tuhan akan mendengarkan seruanmu dan doamu. Yang kedua, Tuhan berikan solusi buat kita untuk kita boleh menang untuk menghadapi semuanya. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita lihat dan kita akan terima kemenangan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan lihat jalan keluar yang Tuhan akan berikan ketika kita melakukan. Yang kedua adalah mencari, yaitu sumber kehidupan. Di ayat yang 13 ditekankan tadi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kita mencari, jangan berhenti sebelum kau bertemu. Tapi ketika engkau mencari kebenaran, maka kau akan bertemu kebenaran itu. Ketika kau mencari Tuhan Yesus, yaitu sumber kehidupan, maka engkau akan melihat kehidupan itu dan engkau akan terima. Yusuf mengalami keadaan yang sulit, tetapi dia tidak berhenti untuk dia berseru ketika dia mengalami keadaan yang sulit. Dia tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Dia juga tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Sebab itu, Yusuf menang selalu dalam keadaan kondisi apapun. Orang lain boleh mereka-reka, tapi Tuhan mengubah masalah itu menjadi kebaikan. Hari ini pun, biarkan orang lain merencanakan, berpikir tentang engkau suatu yang jelek. Percayalah, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya untuk memberikan suatu kebaikan buat engkau. Karena kau hidup bukan kata orang, tapi kita hidup karena Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati, bila firman Tuhan ini kita boleh bersama-sama belajar di pagi hari ini.
Sebelum kau melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakit-kah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga dan lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.